Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang terhormat Ustadz Rizky Mubarak Eza selaku pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sahadat Kalibening, ingkang kula hormati Ketua Takmir Bapak Subasri, ingkang kawula hormati ugi pimpinan ranting Bapak Haji Tahwis Dabudi, ingkang kawula hormati sesepuh agami Mbah Haji Jono, lan ingkang kawula hormati pimpinan Lazismu Bapak Rohim, dan ingkang kawula hormati ugi pimpinan pemuda Muhammadiyah, lan ingkang kawula hormati ugi Komandan Kokam, ingkang kawula hormati ugi sesepuh bisepuh para rawuh, Bapak saha Ibu lan adik-adik TPI Al-Amin ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin monggo sami panjenengan puja saha puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing saat menika saged ngrawuhi kajian jelang iftar kanthi mboten wonten awisan salah satunggal punapa. Salawat dan salam monggo dipunaturaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah keluarganipun, pandharekipun, mugi termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang atus syafaatipun wiwit donya ngantos akhirat. Para rawuh ingkang kawula hormati, kawula minangka kepatah dados pranata adicara badhe maosaken susunan adicara ingkang badhe kelampahan. Wondene acara ingkang badhe kelampahan inggih punika ingkang angka setunggal pembukaan, ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an, lan ingkang angka 3 sambutan, lan angka sekawan kajian inti, lan dipun lajengaken doa lan penutup. Menika rantaman adicara ingkang badhe kelampahan. Saderengipun pangaosan dipun wiwiti, monggo kita awali kanthi waosan umul kitab seserahan. Kati waosan surat Al-Fatihah, mugi-mugi pangaosan ing sonten menika dipun paringi kelancaran dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lumebet adicara ingkang kaping kalih waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun asta dumateng panjenenganipun Nova Dwi Ariyanto, dumateng panjenengan wekdal kawula semakaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adallahum lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Menyantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Nova Dwi Arianto yang sudah membacakan ayat-ayat Gusti Allah. Mudah-mudahan bisa menambah pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarnya. Acara lajengipun acara yang kaping 3 sambutan ingkang badhe dipun asta dumateng panjenenganipun Bapak Subasri wekdal saha panggenan kawula sumangga-aken. Nyuwun pangapunten niki dumateng para bapak-bapak sami majeng riyin kersane mangke sing kantun nggih papan niku teng wingking panyatane kantun niki sing pun sami rawuh monggo majeng mawon nika tasih kathah ingkang dereng mlebet nggih sampun nggih kawula witi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahul khairul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng Ustadz
Rizki Mubarak sarjana hukum pimpinan Pondok Pesantren Bumi Syahadat Kalibening ingkang kawula hormati ugi dumateng pimpinan Ranting Muhammadiyah biasa inggih menika Bapak Haji Tafsiti Abudi ingkang kawula hormati sesepuh agami inggih menika Mbah Haji Jono lan ugi kawula hormati pimpinan Aisyah lan saanggotanipun pimpinan Nasihatul Aisyah lan ugi saanggotanipun lan ugi pimpinan pemuda saanggotanipun lan ugi kawula hormati dumateng para bapak ibu, para jamaah, para adik-adik, sesepuh pinesepuh lan ugi kasepuhan ingkang kawula muliaken. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng tansah ngadaken syukur tangarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing santen menika alhamdulillah kanthi kathahing nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng kula lan panjenengan, terutama nikmat kesehatan lan kesempatan, bahkan dipun paring nikmat iman Islam. Satemah saged sareng-sareng makempal wonten ing menika majelis ingkang mulya, menika wonten ing Masjid Al-Huda kanthi mboten wonten awisan satunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugi tansah limbahkan dumateng uswah kita panutan kita Nabi akhir zaman Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarga, sahabat lan sedaya penderekipun termasuk kula lan panjenengan ingkang dados umatipun mugi-mugi pikantuk syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak ibu jamaah kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kawula dipun paring wekdal kangge sambutan minangka ketua takmir sekandhipun tanggal 5 Ramadan Bapak Ketua Ranting niki pun berbagi ngemben Pak Ketua Ranting saniki kula nggih dados gentos-gentosan dadose mboten kados dene lomba pidato ya cukup setunggal niku Bapak Ketua Ranting niku ya anggota takmir napa malih kula sebagai ketua takmir ingkang setunggal kawula matur nuwun sanget atas partisipasi panjenengan sedaya tansah sinergi wontenipun kajian-kajian setiap 5 hari sekali dene takmir mengadakan pengajian 5 hari sekali di bulan Ramadan niki ing pengajap utawi harapane untuk memakmurkan masjid. Lah mugi-mugi mawon panjenengan memakmurkan masjid mboten namung teng bulan Ramadan kemawon tapi sanese bulan Ramadan ya mugi-mugi makmur nggih Bu Pak. Nah makmure nggih niki diwontenaken pengajian-pengajian kathah sing rawuh nggih jamaah, nggih kegiatan napa mawon sing penting kegiatan keagamaan insyaallah kawula menyelenggarakan bahwa masjid memang solusinya nggih. Apa masalahnya ya pokoknya masjid solusinya. Nah insyaallah menawi panjenengan saged memakmurkan masjid nikilah tiang-tiang sing mangke pikantuk kebahagiaan benjang wonten yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula hormati, sepian malih kawula matur nuwun sanget atas partisipasi panjenengan sedaya kangge nderekaken utawi kangge makmuraken wontenipun pengasahan menika saged rawuh ta mriki kanthi keikhlasan. Mugi-mugi wonten ing wulan Ramadan niki panjenengan berlatih untuk semangat tolabul ngilmi mangke sanesi wulan Ramadan ya mugi-mugi tetap semangat, nggih tetap semangat. Dumateng para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dene kita sedaya niku puasa sampun pikantuk pinten nggih Bu Pak? Sanga meh rampung sedasa dinten sekedhap malih. Berarti 10 hari awal badhe lepas saking kula lan panjenengan. Monggo tingkataken amalan-amalan ibadah-ibadah wulan Ramadan niki mboten sanes dalam mencapai tingkatan takwa. Sebab puasa niku untuk mencapai tingkatan takwa. Nah napa malih mangke ingkang badhe dipun sampaikan dumateng piyambakipun Ustadz Rizki Mubarak sarjana hukum saking pimpinan Pondok Pesantren Bumi Syahadat Kalibening niku
Ramadan adalah bulan berbagi dan kepedulian sosial. Niku judulnya nggih. Nggih leres. Ramadan bulan berbagi dan kepedulian sosial. Nah, mangke saged dipun simak sareng-sareng. Nah, sing andi wingi nggih menika saking Ustadz Heri Sunaryo, pimpinan pemuda daerah Banjarnegara, niku menyampaikan tentang kesempurnaan puasa, kesempurnaan siam. Masya Allah, nek kepengin sempurna puasane, nek andi wingi dipun mataken jenengan anggenipun mengkaji tentang napa sing kesempurnaan puasa, kula ya pancen bejange. Tapi karena niki kajian ya setunggal-setunggal mepel kita tindakaken, kita laksanakan, kita amalaken ilmu sing kita tampi niku mboten sekaligus niku langsung diamalaken sedaya. Niku secara mepil, nggih secara mepil. Nek mboten di napa langsung diamalaken sedaya niku ya mboten mampu karena kita nggih pemikirane niku mboten kados dene pemikiran malaikat, para nabi mboten karena kita manusia biasa menawi nampi ilmu niku ya secara mepil. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Anggenipun kita sedaya siam sampun pikantuk saung dinten badhe sedasa dinten mugi-mugi salat tarawih amalun judun puasane lan tadarusane mugi-mugi katampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kados dene napa kawula matur niki nggih namung semanten mawon karena niki badhe wonten kajian sampai menjelang buka utawi kajian iftar. Pak menawi kan kawula matur kathah lepatipun nyuwun ngapunten. Dumateng Gusti Allah lumantar saking para jamaah samudanipun. Kawula akhirin asr minallah wa fathun qarib. Aqul qul hadza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika minangka sambutan saking pimpinan Takmir Masjid Al-Huda ingkang dipun sampaikan kanthi tata titilan tetes. Kawula aturaken jazakumullahu khairan. Bebet adicara ingkang salajengipun kajian inti ingkang badhe dipun asta dumateng panjenenganipun Ustadz Rizky Mubarak, sarjana hukum, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sahadat, kanthi tema Ramadan bulan berbagi dan kepedulian sosial. Dumateng panjenenganipun Ustadz Rizky Mubarak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Huda Bapak Subasri, yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Ranting Muhammadiyah Biasa Bapak Pak Hasim, Pak Afif, ngapunten Pak, belum hafal namanya. Yang kami hormati tokoh agama Mbah Haji Jono, Masya Allah sehat walafiat. Para sepuh, bini sepuh yang kami hormati Ketua Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ketua Lazismu, serta yang kami hormati, kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia harus bersyukur? Bapak Ibu ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Adik-adik TPQ mana ini? Di atas ya? Ya udah Bapak Ibu. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap detik tidak pernah berhenti ngasih kita nikmat. Percaya napa mboten? Apa nikmat yang tidak pernah berhenti walaupun satu detik? Nafas. Kalau ada yang nanya, nikmat yang paling mahal adalah nikmat sehat, betul. Tetapi yang paling mahal adalah nikmat Bapak Ibu bernafas bayar napa mboten? Mboten. Kalau bayar mahal enggak? Mahal. Kalau enggak percaya survei ke rumah sakit, Bapak Ibu nafasnya sesek, kemudian dikasih oksigen, itu satu tabung harganya bisa sampai 500.000 satu tabung. Kita nafas dari pagi sampai sore ini berapa tabung? Ya, maka nikmat yang paling mahal adalah nikmat bernafas. Makanya Rasulullah mengingatkan ketika beliau masih hidup, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang nomor 5, hayataka qabla mautika, manfaatkan hidup kita sebelum datang masa mati kita. Karena kan kita nanti akan mati nggih Bapak Ibu nggih. Ya, maka sebelum itu kita manfaatkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sore hari ini di keadaan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, syahrul barakah, syahrul Quran. Kita semuanya masih diberikan nikmat untuk bersilaturahmi. Silaturahim itu adalah nikmat. Dan silaturahim itu ada ganjarannya. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, Bapak Ibu pengen usianya panjang? Pengen apa mboten Bu? Dilapangkan rizkinya, pengen apa mboten? Kata Rasul kuncinya falyasil rahimahu, gelem nyambung silatu. Maka saya niatkan hadir dari Kalibening ke Piasa, niatan silaturah bonus tolabul il insya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, paling terkesan pertama kali saya hadir di Piasa adalah membersamai Bapak Ibu Mbah Kakung Mbah Putri ngaji.
namanya kajian lansia nggih Pak Subasri nggih. Ini hadir apa mboten Mbak Kakung Mbak Putri? Angkat tangan coba. Masya Allah, betul Bapak Ibu. Saya keliling dari satu tempat ke tempat lain, baru menjumpai di Ranting Piasa ada orang yang sudah sepuh tetapi semangat ngajinya luar biasa. Yang dibawa Qur'annya bukan Qur'an yang bisa disaku. Kata Pak Subasri, Qur'annya dipanggul. Qur'annya besar, ya, Masya Allah. Dan itu saya jadikan motivasi untuk ranting-ranting yang lain. Setiap saya ngisi di ranting-ranting muter, itu dicontoh. Di Piasa ada Mbak Kakung, Mbak Putri masih semangat ngaji setiap hari walaupun cuacanya gerimis, belajar baca Quran. Masya Allah. Dan waktu itu saya ngasih satu kenang-kenangan. Mbak Kakung, Mbak Putri dulu ini saya sapa. Masih inget napa mboten kenang-kenangan nih Bapak Ibu? Ayo, masih inget gak? Bulan-bulan di dalam Hijriah. Hari ini kita masuk bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang keberapa? 12. Terus kalau Desember bulan yang keberapa? Oktober bulan yang keberapa? Januari bulan yang keberapa? Ramadan bulan keberapa? Ada yang 12, ada yang 9. Ya, pemudanya bulan keberapa? Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa saya sering ulang-ulang asyhurul arabiyyah, bulan-bulan di dalam Hijriah? Sebab itu bulannya orang Islam. Sebab itu wulan-wulane orang nek wong Islam ora apal terus sing arep ngapalaken sapa? Leres napa mboten? Maka saya kasih kenang-kenangan itu. Nah, kula niku nulis ten blabag. Blabag niku napa, Pak? Bu? Oh, ngapunten nggih, kula dereng kenalan nggih. Ngapunten Bapak Ibu, kula niki asline Brebes. Brebes niku ciri khasnya ngapak-ngapak. Jare orang ngapak ora mboten napa-napa nggih. Nek kula nyampeaken ngangge bahasa ngapak nggih. Sementing saged dipahami, mugi-mugi manfaat kados niku. Jadi saya singkat, musarara, jum-jum, rasa-rasa, dhul. Ulangi. 1, 2, 3. Musarara, jum-jum, rasa-rasa, dhul. Ya, kepanjangannya sekarang. Yang pertama Muharram nek jawine napa Pak Bu? Sura. Jare wong Jawa wulan sura ke wulan serem. Wulan sakral. Ya, ten nggen kula ten Brebes niku nek arep hajatan aja wulan sura. Jarene wulan serem, wulan sial. Ya, tapi bagi Allah Bapak Ibu tidak ada bulan-bulan sial. 12 bulan itu semuanya baik, ya. Jadi kita tidak boleh menilai bulan Sura itu bulan yang sial, bulan yang serem, itu ndak benar. Nah, yang kedua Musa, yang kedua Safar atau Sofar. Tiang Jawi namanya napa Sofar? Sapar. Kan hampir sama nggih. Tiang Jawi Sapar, bahasa Arabe Sofar. Ya, pakai sod, fa, ro, Sofar. Yang ketiga musarara. Yang pertama Rabiul. Tiang Jawi biasanya namine kenapa mulut? Sebab bulan Rabiul Awal ada sejarah penting, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Tanggal pinten? Rolas dinane dinasen lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut itu dari bahasa Arab mauludun, artinya hari kelahiran. Orang Jawa niteni men gampang Rabiul Awal dijenengi mulut. Sebab bulan mulut, bulan kelahiran Nabi Muhammad.
Ya, jadi tiang Jawa niku pun praktekaken syariat niku luar biasa. Yang keempat, musarara Rabiul Akhir. Namine napa nek Jawi? Ba'da mulut. Ba'da niku artinya sesudah, mulut itu artinya mulut. Berarti ba'da mulut bar mulut ya, kayak gitu. Terus jum yang pertama Jumadil Awal. Jumadil Awal tiang Jawi napa, Pak? Sami Jumadil. Wulan apa, Pak, nek Jawi niku? Tai mulut. Ya, kalau itu saya sejarahnya nggak tahu. Ya, jadi ada Jumadil Awal, yang kedua ada Jumadil Akhir. Terus setelah itu rasa-rasa. Yang pertama Rojab atau Rejeb ya. Itu orang Jawa kan ada yang Rejeb, ada yang Rojab ya, sama Rojabun. Setelah Rojab ada Syawal, Sa'ban. Nah, bar Sa'ban Ramadan, bar Ramadan Ramadan biasanya disebut puasa, sebab bulan Ramadan diwajibkan umat Islam untuk tiang Jawi men gampang nitenine disebut bulan puasa. Aslinya namanya Ramadan ya, tapi kewajiban untuk berpuasa. Setelah puasa Ramadan Syawal. Kemudian ada Dzulqaidah. Dzulqaidah Jawine napa? Sami Dzulqaidah. Ya, kalau di Kali Bening ada yang namanya wulan apit. Wulan apit sebab wulannya kejepit antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Nah, yang ke-12 nanti ada Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah itu lahirnya Muhammadiyah di Dzulhijjah itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jumlahnya 12. Ya, disingkat musarara, rasa-rasa, dzul. Ya, kalau nyanyiannya masih hafal enggak Bapak Ibu? Masih? Ayo coba 1, 2, 3. Yo bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sa'ban, terus Ramadan, Dzulqaidah dan itulah nama 12 di dalam Islam. Itulah nama 12. Masya Allah, hafal nggih Bapak Ibu nggih? Ampun, dapat ilmu ya. Dapat ilmu bulan-bulan Muharram, dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah, bulan-bulan Hijriyah. Sekarang masuk 1447. Sudah hafal nggih Bapak Ibu nggih? Masya Allah. Pun sekarang lanjut ya. Jadi harapannya bulan-bulan Hijriah ini kita ya Bapak Ibu para pemuda ini supaya bisa, sehingga nanti adik-adik kita itu tidak kehilangan ilmu daripada keislamannya. Ya nanti bulan Ramadan yang nggak paham, Sya'ban yang nggak paham, ya eman-eman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya membawa tema Ramadan, bulan berbagi dan kepedulian sosial. Mengapa saya ambil tema ini Bapak Ibu? Karena ngapunten, bulan Ramadan itu hubungan kita dengan Allah, surveinya itu bagus semua. Jadi hablum minallah itu bukan hanya dipiasa, hampir rata itu bagus. Contoh
biasanya maghrib jamaah sedikit, nek masuk bulan Ramadan jamaahnya tambah banyak. Dan mriki sami nggih. Biasanya isya jamaahnya sedikit, karena ketemu puasa Ramadan jamaahnya tambah. Biasanya tidak ada yang sholat qiyamul lail berjamaah bareng-bareng, karena Ramadan ada panggilan untuk tarawih, kita berjamaah bareng. Itu artinya hubungan kita dengan Allah bagus. Tetapi Bapak Ibu, ada yang memprihatinkan. Saya sampaikan survei dari Ketua Lazismu Jawa Tengah. Beliau pernah mengisi kami di sekolah tablik. Kemarin sudah selesai kami sekolah tablik angkatan yang kedua. Beliau menyampaikan surveinya Bapak Ibu, rukun Islam yang jumlahnya 5, ini yang paling memprihatinkan itu zakat, infak, sedekah. Nek sholat itu memprihatinkan. Surveinya umat Islam di Indonesia yang sadar dengan sholat 5 waktu berjamaah niku hanya 2%. 2% Bapak Ibu, banyak apa enggak? Sedikit. Yang puasa Ramadan surveinya 10%. Berarti puasa dengan sholat banyakan mana? Berarti banyak yang puasa tapi tidak. Kira-kira kalau puasa nggak sholat bagaimana Bapak Ibu? Puasanya nggak batal, puasa sendiri, sholat sendiri. Saya perumpamakan Bapak Ibu, kalau misalkan kita puasa Ramadan tapi mboten sholat, niku perumpamaannya seperti panjenengan ngisi air di ember, embernya bocor. Ya, diisi dari atas embernya tapi bawahnya bocor. Kira-kira bisa penuh apa mboten? Sia-sia. Itu gambarannya. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu ada yang lebih mengenaskan lagi surveinya, yaitu kesadaran zakat, infak dan sedekah. Itu hanya 1%. Ya. 1% Bapak Ibu. Saya tadi baca data tingkat kemiskinan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mampu di Indonesia sekarang ini jumlahnya kurang lebih 23 juta sekian. Banyak apa sedikit? Banyak. Indonesia kan luas. Oke, masuk ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu jumlah penduduk yang tidak mampu, yang perlu kita bantu, itu ada 3 juta lebih yang tidak mampu. Yang tidak mampu banget, yang ekstrim, itu jumlahnya 500 ribuan orang. Ya. Kira-kira kita sebagai seorang muslim melihat kabar seperti ini, mendengar kabar seperti ini, ikut melas apa enggak Bapak Ibu? Puasa yang disyariatkan oleh Islam, kita menahan lapar dari tadi subuh sampai nanti maghrib. Lapar, haus. Rasanya lapar bagaimana Bapak Ibu? Enak enggak? Haus enak enggak? Itulah yang dirasakan mereka, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Mengapa kita disuruh puasa? Supaya kita merasakan keadaan seperti mereka, yaitu keadaan lapar karena tidak boleh makan, keadaan haus karena tidak boleh minum. Mereka itu bukan hanya di waktu puasa, tetapi di luar bulan puasa mereka harus lapar dan haus karena tidak ada yang buat beli makan. Melaskin apa mboten Bapak Ibu? Melas. Harapannya kita selesai Ramadan, hati kita tumbuh hati yang peduli, hati yang mau berbagi, hati yang welas asih. Maka sore hari ini insya Allah akan kita bahas ya motivasinya, janji-janji Allah kepada orang yang mau sodako, yang mau berbagi. Ternyata Allah sudah menjanjikan jauh-jauh hari, ya sudah dijanjikan Bapak Ibu. Baik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu janji Allah, ya kalau Allah yang janji insya Allah tidak akan ingkar dan pasti tidak akan ingkar,
Yang pertama, dengan sodakoh, dengan kita berbagi, dengan kita peduli, ternyata Allah akan melipat gandakan. Sampai berapa kali Bapak Ibu? Tadi ayatnya dibaca sama santri tadi, Masya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan hambanya yang mau berbagi, yang mau ngasih, yang mau memberi, yang mau membantu saudaranya. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ya, artinya perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ya fisabilillah, itu seperti sebutir benih. Ya, sebutir benih itu apa? Biji ya Bapak Ibu ya. Satu biji ya yang menumbuhkan 7 bulir, 7 tangkai. Jadi satu biji ditanam muncul 7 tangkai. Ya, pada tiap bulir terdapat ratusan biji. Masya Allah. Kesimpulannya apa? Allah menggandakan sedekah hingga 700 kali lipat. Pertanyaannya, kita yakin apa tidak? Percaya apa tidak? Ya. Kalau percaya, kalau yakin, mengamalkan firman ini, maka insya Allah rakyat, warga yang ada di Piasa ini tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang menderita. Ya, bahkan sampai dengan mengakhiri hidup gara-gara tidak ada yang dimakan, depresi. Na'udzubillahi min. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka 700 kali lipat itu jangan sampai kita salah artikan. Kadang-kadang apunten, penerjemahan kita dengan ayat-ayat Allah ini kadang-kadang tidak pas. Contoh, jari Gusti Allah nak sodako 1000 digandakan 700 kali lipat, berarti ya harusnya dapat 700.000. Dening nyong mau sodako subuh 2000 tekan saiki ora nampani. Ya, harusnya kan kalau sodako 2000 berarti Allah ngasih saya 1.400.000. Dening tekan saiki ka ora nampani, malah belanja ya duitnya kelong meneh. Bapak Ibu jangan sampai kita mengartikan firman Allah ini dengan makna yang sempit. Ingat, kita hari ini dikasih sehat. Sehat itu kan nikmat. Sehat itu kan mahal. Laras napa mboten? Kalau kita sehat, anak-anak kita sehat, istri kita sehat, yang kedua nikmatnya harmonis. Bapak sama ibu rukun, anak-anak soleh soleha, seneng napa mboten? Senang. Coba panjenengan dikasih nikmat oleh Allah, rezeki uang yang banyak, tetapi anak-anaknya suruh ngaji ya nggak mau, sholat ya ra gelem, ya dinasehati malah ngelawan, panjenengan atine lara napa mboten? Sakit. Ya Allah, bocah tak didik tak gede kena kak, barang wis gede kak dinasehati malah ngelawan, sakit. Ya. Maka nikmat dari Allah itu luas. Bukan cuma 700 kali lipat yang 1000 jadi 700.000, mboten. Kesehatan juga termasuk. Ya. Istri yang soleha juga termasuk nikmat. Suami yang soleh juga termasuk nikmat. Keluarga yang harmonis juga nikmat. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka tidak ada orang yang sodakoh jadi miskin, nggak ada. Ini saya sampaikan ada satu riwayat, satu kisah Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar, saya mengulangi saja. Dulu ada sepasang suami istri hidup di zaman Nabi Musa. Ya, hidup di zaman Nabi Musa. Keduanya dikasih ujian oleh Allah, dari nikah sampai berjalan bertahun-tahun rumah tangga itu kesulitan ekonomi. Ya, gampangannya ya miskin. Ya, istrinya untuk masak saja nggak ada.
Sampai akhirnya istrinya itu bilang ke suami, "Mas, kita kan rumah tangga sudah lama, kok hidup kita susah ya terus. Padahal sholat sudah sholat, ya. Kita sudah nurut dengan perintah Allah, tetapi kok nasib kita susah sekali. Bahkan untuk makan saja susah." Lah terus gimana, Dek? Coba Mas, kita itu punya pemimpin yaitu Nabi Musa, yang dia itu sangat dekat dengan Allah, dia kekasih Allah. Coba jenengan datang ke Nabi Musa, cerita keadaan kita, minta didoakan supaya kehidupan kita makmur atau kecukupan. Singkat cerita Bapak Ibu, paginya suami itu datang menemui Nabi Musa. "Wahai Nabi Musa, saya datang ke sini sebagai rakyatmu. Saya datang ke sini mau mengeluh, mengaduh, curhat. Ada apa, wahai fulan? Saya itu rumah tangga bertahun-tahun, itu kok rasanya berat sekali. Rezekinya itu susah sekali. Bahkan untuk makan saja itu susah. Tolong wahai Nabiullah Musa, doakan kami supaya diberikan nikmat oleh Allah berupa rezeki yang cukup." Mintanya seperti itu. Maka karena Nabi Musa ini peduli dengan hambanya, ya, dengan umatnya, maka dikabulkan. Baik, saya akan bermunajat minta kepada Allah untuk dimintakan rezeki yang cukup buat kalian. Tapi nak dikabulkan ya alhamdulillah, nak mboten dikabulkan ya itu kehendak Allah. Jadi sekelas Nabi Musa saja itu tidak menjanjikan, hanya membantu doa. Singkat cerita Bapak Ibu, Nabi Musa bermunajat, "Ya Allah, tadi pagi datang rakyat saya, dia itu sudah berumah tangga, tetapi ekonominya susah, buat makan saja kesulitan. Saya sebagai pemimpin merasa dolim terhadap rakyat saya. Saya bisa makan enak, sedangkan rakyat saya untuk makan saja susah. Ya Rob, jika engkau mengizinkan, meridhoi, tolong berikan kecukupan rezeki kepada si fulan." Bapak Ibu jamaah, respon dari Allah sangat cepat. "Wahai Nabi Musa, dalam waktu dekat umatmu si fulan dan si fulan akan saya kasih rezeki yang berkecukupan, tapi umure kur setahun tok." Ya, Allah berfirman seperti itu. Mau dikasih nikmat tapi umurnya hanya satu. Bapak Ibu jamaah, kemudian Nabi Musa menyampaikan kabar gembira ini kepada si fulan tadi, rakyatnya itu. "Wahai rakyatku, Mas Mbak, Allah sudah mengijabah doa keinginan panjenengan. Dalam waktu dekat jenengan akan jadi orang yang mampu, orang yang kaya. Tapi umure kur setahun tok." Ya. Kalau Bapak Ibu dijanjikan seperti itu, planningnya apa Bapak Ibu? Rencananya apa? Arep diwehi sugih tapi kur setahun tok. Ibu-ibu rencananya apa Bu? Arep diwehi Gusti Allah sugih tapi setahun tok. Tuku mobil. Ya, beli tanah lagi, beli rumah, ya. Ya, yang bapak-bapak rencananya apa Pak? Kalau dijanjikan dapat kekayaan tapi 1 tahun usianya. Ya, kalau kita hari ini dikasih seperti itu, rata-rata kita jawabnya untuk urusan keperluan duniawi, untuk kepuasan kita saja. Tetapi beda dengan rakyatnya Nabi Musa. Beliau begitu mendengar kabar itu Bapak Ibu, apa yang pertama kali disampaikan oleh istrinya itu? Masya Allah, Mas, kita menanek duitnya teka, rezekine kateka mrene. Aku pengen nguripi fakir miskin.
anak yatim piatu, kaum duafa, pokoknya disejahterakan. Tidak ada yang boleh kelaparan, karena kelaparan itu nggak enak. Masya Allah, niatnya istrinya seperti itu Bapak Ibu. Duitnya urung teka, niatnya wis main, apik. Nah kita gimana? Duit teka urung jelas, niatnya wis serang genah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian suaminya mendukung. Oke dek, nggak apa-apa. Selagi itu fisabilillah, mas dukung. Bukan sampai di situ Bapak Ibu, ketika rezekinya datang dan betul-betul datang, itu kalau dalam Quran yaitu yang kita sering sebut rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu begitu datang, kemudian memakmurkan yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa itu sejahtera. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Beliau itu membangun istana mewah yang setiap sisinya itu ada 7 sisi, 7 pintu yang diniatkan, diikrarkan untuk para musafir. Biar apa? Biar nggak perlu nyari penginapan, disiapkan di situ penginapan gratis, dikasih makan gratis, makan gratis, penginapan gratis, pokoknya full service. Ya. Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, setahun sudah berjalan, Nabi Musa datang ke situ. Nabi Musa kaget, loh, kata Allah dalam firman-Nya, akan dikasih nikmat kaya tapi umure lagi wis setahun kadene ngurung. Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa bermunajat lagi menyampaikan kepada Allah, ya Rabbi, apakah engkau sudah mulai ikrar janji? Dulu setahun yang lalu engkau memberikan nikmat kepada rakyatku, akan ngasih kekayaan, tapi umurnya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun nanti akan kembali seperti semula. Ini sudah 1 tahun lebih, saya lewat ke rumahnya, bukan tambah miskin, tetapi tambah kaya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, sungguh saya malu dengan hamba saya. Saya kasih dia hanya 1 pintu rezeki, tetapi dia membuka 7 pintu rezeki untuk para musafir, kaum duafa, yatim piatu. Apakah iya dia lebih dermawan daripada saya? Nabi Musa menjawab, Masya Allah. Ternyata keajaiban sodakoh itu dapat membuat kaya yang memberi. Maka Bapak Ibu jangan ragu. Kalau kita bersedekah, yakinlah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Saya ingat sekali nasihatnya Kiai Jazir, Allah yarham. Ya. Beliau yang merintis Masjid Joko Karyan yang sudah meninggal kemarin. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Beliau itu nasihatnya yang selalu saya ingat apa Bapak Ibu? Masjid zaman dulu, zamannya Rasul dibuat masjid dan menara yang tinggi. Bilal bin Rabah seorang muadzin setiap hari naik bolak-balik ke ke menara itu sudah banyak, tetapi Rasulullah jumlahnya lebih banyak naik ke menara itu. Hanya untuk apa? Untuk mengecek, melihat rumah kanan kiri masjid, kanan kiri depan belakang. Yang dapurnya kok nggak keluar asap, berarti kan boten masak. Maka Rasul menyuruh bendaharanya Abdurrahman bin Auf, panggil, wahai Abdurrahman, saya melihat rumahnya si Fulan tidak keluar asap, tandanya berarti tidak ada yang dimasak. Kirimi gandum, kirimi daging, makmur rakyatnya. Maka kalau hari ini ada masjid, menaranya tinggi tetapi tidak ada fungsinya, kata beliau, ngapain? Ya, karena tujuannya untuk itu. Artinya beliau itu luar biasa berkaitan dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat, itu luar biasa. Ya, dan janji Allah memang pasti. Dalam satu kisah yang lain beliau, Masya Allah,
Ada ceritanya orang sakit Bapak Ibu yang berobat menghabiskan uang 45 juta. Dia bingung itu mau kemana, lari ke beliau, ketemu beliau, niatnya minjem. Pak Kiai, kalau boleh saya pinjem untuk perawatan berobat 45 juta. Ya. Yang dilakukan oleh Kiai Jazir apa Bapak Ibu? Enggak minjem, enggak dipinjemi, tapi dikasih. Padahal waktu itu kasnya tinggal 50 juta, kasih semua. 45 untuk berobat, yang 5 juta untuk kontrol. Masya Allah. Tapi apakah kita melihat Masjid Jogokarian bangkrut? Enggak. Pengajian iftar seperti ini setiap hari di sana menyediakan takjil 3.800 takjil. Masya Allah. Dari mana uangnya? Kalau kita hitung satu takjil 10.000 rupiah saja dikali 3.800 takjil, berarti berapa Bapak Ibu? 38 juta satu hari kalau dihitung 10.000. Masya Allah. Matematika manusia itu nggak nyampe. Apa iya Ustadz, apa iya uangnya dari mana, mampu apa tidak. Tetapi matematika Allah, ketika Allah sudah memampukan, maka yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Ya. Coba saya tanya Pak Takmir, ini masjid dibangun dari gotong royong warga atau bantuan DPR atau yang lain? Gotong royong warga. Berapa nominalnya Pak Takmir? 1 miliar ada? Hampir. Kira-kira kalau kita melihat nominal 1 miliar banyak apa tidak? Kok panjenengan mampu? Karena Allah yang memampukan. Ya, karena Allah yang memampukan. Dan Masya Allah di sini ada masjid, kemudian sebelah sana ya Pak, ada masjid atau musola itu Pak? Musola. Ya, saya terakhir ke sini kayaknya itu masih baru itu. Ya, itu juga gotong royong Pak. Masya Allah. Kemudian sebelahnya ada TPQ, TPQ-nya tingkat, santrinya katanya ratusan. Masya Allah. Yang jenengan berikan untuk tempat ini akan jadi tabungan jenengan di akhirat nanti. Allahumma. Saat kita sudah nggak ada Bapak Ibu, kita meninggal, pahalanya ngalir. Karena masjidnya buat sholat, TPQ-nya buat ngaji, musolanya buat sholat, seperti ini rame, maka ganjarannya itu ngalir. Bapak Ibu kalau pernah ke Pekalongan, di Kajen itu ada masjid Khuzaimah. Bapak Ibu pernah napa mboten itu? Di Kajen ada masjid Khuzaimah yang halamannya luas, Masjid Muhammadiyah, sebelahnya itu berarti UMPP itu. Ya ada SMK Muhammadiyah itu, Politeknik dulunya itu. Itu dibangun wakaf satu orang, namanya Haja Khuzaimah. Tanah dan bangunan-bangunannya. Masya Allah. Setiap hari diisi untuk ribuan jamaah di sana. Ya, itu akan mengalir kepada kita. Ya, kalau nanti kita nggak ada, kan yang kita butuhkan adalah pahala, kiriman doa. Nah, ini investasi akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini manfaat sodako yang pertama, yaitu dilipat gandakan pahalanya, yaitu dari Allah. Yang kedua Bapak Ibu, sedekah yang kita keluarkan dapat menghapus dosa. Saya tanya di sini, ada nggak yang nggak punya dosa? Pertanyaan kedua, dosanya sedikit atau banyak? Disengaja atau tidak disengaja? Astagfirullahaladzim. Betul. Kata Rasul, kullu bani adama khata'un. Setiap bani Adam, yaitu manusia, pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertobat, adalah yang mau memperbaiki diri. Ya, maka sodako ini dapat menghapus dosa-dosa. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah memadamkan dosa
sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Jadi dosa-dosa yang kita lakuin Bapak Ibu, yang sengaja maupun gak sengaja, itu dengan kita senang ngasih, kita senang beri, kita senang berbagi, itu ternyata dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Pengen dosanya dihapus Bapak Ibu? Yuk kita belajar. Ustadz, apakah sodako itu harus selalu dengan uang? Tidak. Sodako itu bisa dengan tenaga kita, membantu, ya, membantu orang yang sedang kesulitan kita bantu. Tenaga enggak, pikiran, ya, itu juga termasuk sodako. Ya, maka Bapak Ibu rajin-rajinlah kita untuk terus berbuat baik terhadap semuanya. Jangan pilih-pilih. Nyong arep ngaweh tapi karo kaetok, nah ora karo kai nyong ora ngaweh. Jangan kayak gitu Bapak Ibu. Karena Allah saja tidak pernah memilah-memilih siapapun, hambanya dikasih semuanya. Jadi kita harus seperti itu. Yang ketiga, sedekah yang kita keluarkan akan menolak bala dan musibah. Ya, bala itu apa Bapak Ibu? Bala sanes bolong ya, bolo ya kanca tat. Nah, bala. Sodako yang kita keluarkan dapat menolak bala dan musibah. Bala itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Bala, musibah, sial, apes, itu. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, as-sodaqatu tadfa'ul bala'a. Sedekah dapat menolak bala. Ya. Bapak Ibu, kalau berbicara manfaat ini harus kita contohkan, karena ngapunten, masyarakat kita itu dominan ya, saya tidak mengatakan di sini dominan luwih akeh itu sing seneng cash niku nopo langsung tunai, tapi kalau ganjaran yang sifatnya nanti biasanya itu setengah percaya setengah tidak. Contoh Bapak Ibu dapat surat, ya, bantuan dari pemerintah, suruh ngantri di kelurahan, bantuan apa nih biasanya, bansos 500.000, ngantri neng kelurahan, undangannya jam 7, mangkatnya jam pira Bapak Ibu? Jam 5 wis rame. Ya, itu masyarakat kita masih banyak seperti itu. Ya, bantuan diambil jam 7, jam 5 pagi sudah pada ngantri di kelurahan. Karena apa? Karena ganjarannya langsung, duitnya langsung cash. Tetapi janji Allah tidak diberikan cash nanti di akhirat. Makanya ada yang percaya, ada yang tidak. Setengah yakin, setengah tidak. Maka harus kita kasih contoh. Bapak Ibu, ada kisah lagi nih. Ya. Ini kisahnya dilanjutin atau cukup? Lanjut. Kali ini hidup di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu terkenal dengan mukjizatnya, yaitu dua yang familiar. Satu, beliau itu mampu berbicara dengan hewan. Jadi Nabi Sulaiman itu mampu berkomunikasi, ngobrol dengan semut, dengan burung. Yang kedua, Nabi Sulaiman itu, beliau itu mampu menaklukkan bangsa jin dan ifrit. Bapak Ibu sering mendengar jin ifrit? Itu bangsa jin ifrit itu semuanya di bawah kendali Nabi Sulaiman. Ya, singkat cerita, hidup seorang yang depan rumahnya itu ada pohon besar. Ini kalau saya lihat di Piasa kayaknya jarang ya, rumah yang di depannya ada pohon besar, karena memang di sini daerahnya dingin. Nek panjenengan ten gen kulo, ten Brebes, itu hampir setiap rumah depannya mesti ada tanaman pohon mangga. Pohon mangga itu kan bisa tinggi, besar. Karena satu fungsinya untuk ngadem-ngademi halaman. Ya, di samping itu ada buahnya yang dipanen setiap tahun. Ya, kalau di Kali Bening, di Piasa, ya nggak ada pohon besar. Rata-rata ya pohon besar di kebun. Nah, ini ceritanya ada keluarga yang punya pohon besar di depan rumahnya Bapak Ibu. Kemudian di atasnya itu ada sarang burung. Bahasa Brebesnya susu manuk. Bahasa mrikine napa Pak? Sami?
Ya, sami susu manuk, sarang burung. Ya. Istrinya ketika itu sedang menyapu halaman, mendengarkan suara anak burung yang ada di atas. Kemudian bilang sama suaminya, "Pak, kayaknya kan nyongkrungu suara manuk. Anu, nek dijukut keprimen ya, terus tak masak, kayaknya enak banget ya." Suami kalau diperintah istri kan manut apa buatan Pak? Manut, ya. Mun gak diperintah bae kadang-kadang, ya. Bapak-bapak, mas-mas yang seneng mancing, ya, biasanya dilarang bojone bae umpet-umpetan mancing, apa maning dikongkon, "Mas, ngesuk mancing ya." "Siap ya." Mesti seneng banget, ya. Nah, singkat cerita suaminya tuh naik ke atas ngambil anak burungnya, turun kemudian dimasak. Nah, induk burungnya, orang tua burungnya itu sedih. Ini manusia pancen serakah, ya, pancen serakah, generasinya nyong gue, habis semuanya diambil. Saya tak ngadu sama Nabi Sulaiman. Burung itu datang ke Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah Sulaiman, ya, ada apa burung? Saya sakit hati, saya nggak terima. Kenapa? Anak-anak saya diambil sama manusia yang serakah itu." Lapor Bapak Ibu. Nabi Sulaiman tahu kabar itu, datang ke rumahnya si fulan itu. "Pak, tolong besok kalau nanti di atas ada sarang burungnya lagi, sudah netes, tolong jangan diambil." Kalau kita dapat kabar kayak gitu, bagaimana Bapak Ibu? Loh, dening Nabi Sulaiman ngerti, kayaknya lah ora weruh, dening ngerti sing ngabari siapa ya? Ya, kalau kita dapat penjelasan kayak gitu yang ngabari burung, mesti Nabi Sulaiman ngawur ya, mesti ora bener. Itu kalau kita, tapi Nabi Sulaiman itu memang dikasih kelebihan oleh Allah, beliau itu mampu berbicara dengan burung. Baik, singkat cerita 3 bulan seterusnya itu ada lagi, netes lagi, istrinya minta lagi, "Mas, tolong ambilkan." "Dek, saya siap." Tapi beberapa bulan yang lalu Nabi Sulaiman kesini menegur saya, "Jangan diambil." "Nggak apa-apa Mas, Nabi Sulaiman kan ngurus pemerintahan, nggak bakal ngerti itu." Akhirnya suaminya, ya karena sama istri yang minta, ya takluk. Maka Bapak Ibu kalau pengen biasa maju, ibu-ibunya jadi ibu-ibu yang solehah. Amin ya robbal. Karena kalau ibu-ibunya solehah, insya Allah bapak-bapaknya soleh semua. Ya, itu. Kalau pengen sukses rumah tangganya, ibunya harus sukses dulu, ya, solehah dulu. Karena itu penting sekali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, singkat cerita, yang kedua kalinya dimasak lagi, burungnya nggak terima nih. Datang lagi ke Nabi Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Sulaiman, kenapa engkau ingkar janji? Ini yang kedua kalinya, saya sedih anak-anak saya dimasak sama manusia serakah." Nabi Sulaiman ya jengkel Bapak Ibu, manggil jin dan ifrit itu, ya, dipanggil, bangsa jin, seton, datang ke sini. "Ada apa? Tolong dikawal tanaman itu, pohon itu di rumahnya si fulan, di atas itu ada burungnya. Kalau nanti yang punya mau ngambil, tolong tarik kakinya biar jatuh." Jin ifrit disuruh supaya mengamankan sarang burung. Kalau nanti yang punya naik, suruh ditarik kakinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jin itu tidak ada yang membangkang sama Nabi Sulaiman, takluk semuanya. Kemudian jaga pohon itu. Nah, yang ketiga kalinya sama, istrinya minta lagi, "Mas, tolong Mas ambilin Mas, sudah ada lagi itu Mas, jatah lauk kita Mas." Suaminya juga nurut, naik setengah pohon, datang pengemis ke rumahnya. Dia kelaparan, dia minta makanan. Nah, si pemilik rumah itu, suaminya itu turun dari pohon, turun masuk ke dapur ngambilin gandum, dikasih. Setelah itu dia naik lagi, Bu. Jatuh apa enggak itu? Jatuh apa enggak Bapak Ibu?
Jatuh ditarik apa? Ternyata nggak jatuh Bapak Ibu. Dia lolos sampai dengan ngambil burung sampai turun ke bawah. Sampai akhirnya burung ngadu lagi sama Nabi Sulaiman yang ketiga kalinya. Saya sudah nggak percaya sama engkau Nabi Sulaiman. Kenapa? Anak saya masih tetap dimasak, diambil sama manusia serakah. Ya, kata burung. Nabi Sulaiman marah, manggil Jenipritnya itu, panggil. Kamu kenapa mengingkari saya? Kamu suruh jaga pohon aja nggak bisa. Wahai Nabi Sulaiman, saya sungguh sudah menjaga pohon itu. Waktu si pemilik itu mau naik, sudah mau saya tarik, ada pengemis datang. Dia itu turun ngasih gandum, naik lagi. Ketika naik lagi mau saya tarik, ada dari langit malaikat yang membasmi kita, mengusir kita. Ya, sungguh saya tidak berdaya menghadapi malaikat yang disuruh oleh Allah. Jin kan kalah sama malaikat. Ya. Maka singkat cerita dari situ Nabi Sulaiman, Masya Allah, itulah sodakoh. Sodakoh yang diberikan kita ternyata sejatinya menyelamatkan diri kita. Bapak Ibu, saya pernah praktek dalam kehidupan saya. Ini Bapak Ibu ngikut monggo, nggak ngikut ya nggak apa-apa. Saya pernah mencoba jajal sebulan nyong ora arep sodakoh. Kayak ngapa? Ya biasanya infak maring masjid tak empet ora nyong arep ora infak. Pokoknya duitnya dari pendapatan tak simpen dewek, tak pangan dewek, tak nikmati dewek. Yang terjadi Bapak Ibu, pengalaman saya itu 1 bulan berlalu, saya sehat, istri saya yang sakit. Periksa Bu, kalau periksa keluar uang enggak? Istri sehat, anaknya gantian sakit. Seperti itu Bapak Ibu. Maka setelah itu saya percaya betul janjinya Allah, janjinya Rasulullah, orang yang sodako adalah menolak bala, yaitu yang tadinya mau sakit, sakitnya jadi hilang. Yang tadinya mau jatuh, jatuhnya jadi hilang. Kita jadi selamat. Ya. Kembali ke kita, percaya atau tidak? Insya Allah percaya nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi saya menyampaikan 2 nama Nabi dan Rasul. Siapa saja tadi? Musa. Yang kedua tadi? Nabi dan Rasul yang kita imani ada berapa? 25. Yang pertama Nabi, yang terakhir Nabi, yang di tengah Nabi. Hafal napa mboten Bapak Ibu? Yuk kita coba lagi, murojaah lagi. Nama Nabi dan Rasul 25. Yang pertama Adam, terus Idris, terus Hud, terus kowe nembe 5 wis kelalen. Kula riyen pas ngaji Bapak Ibu, pas zaman kula santri SD niku ngaji TPQ, niku gurune kula ya begitu suruh ngafalin hadis ngafalin nama Nabi dan Rasul itu pakai nadhom. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus Su'aib, Harun, Musa, terus Zulkifli, Daud, terus Zakaria, Yahya. Coba lagi nggak apa-apa. Ini kalau nggak di murojaah kadang kita juga lupa. Ya, bareng-bareng Bapak Ibu. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus Su'aib, Harun, Musa, terus Zulkifli,
Daud, terus Zakaria, Isa, Muhammad. Cukup sampai di situ. Ya, itu untuk memudahkan kita berlatih menghafal nama Nabi dan Rasul. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang sudah jam 6. Ya, maka ini ngajinya selesai atau lanjut? Selesai. Lanjut apa selesai? Selesai. Ya, masih banyak manfaat daripada sedekah. Harapannya kami Bapak Ibu dengan Ramadan yang kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan, menjadi orang-orang yang senang berbagi, peduli terhadap sesama. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, salah satunya sedekah makanan. Termasuk sore hari ini ada takjilan. Ini yang ngasih siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ngasih ya? Masya Allah, itu adalah sedekah. Ya, atau memberi makan sahur dan buka puasa, itu juga wujud kita peduli terhadap sesama. Kalau itu dilakukan, insya Allah masyarakat kita akan makmur, masyarakat kita tidak ada yang kelaparan, masyarakat kita tidak ada yang depresi karena nggak bisa makan. Allahumma. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, dan kita mampu melaksanakan menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini dan meraih predikat Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri itu suci. Idul Fitri kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rizky Mubarok yang sudah menyampaikan isi kajiannya. Mudah-mudahan manfaat dan bisa menambahkan ilmu bagi kita semua. Jamaah yang saya hormati, saya selaku pembawa acara, apabila dalam membacakan susunan acara banyak yang salah, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum pengajian kita ditutup, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.